Halo semua sobat Alis, teman-teman kalian berada balik lagi bersama gue di updatean game NFT Plants vs Undead teman-teman. Jadi di sini ada beberapa hal yang mau gue beritahukan mengenai update untuk menuju Farm 3.0 nanti yang diadakan oleh Plants vs Undead teman-teman. Jadi untuk sekarang itu gamenya belum bisa diakses, itu masih maintain sampai tanggal 21 nanti dan pada tanggal 21 nanti itu udah opening untuk pembukaan Farm 2.6 dan untuk menuju Farm 3.0 itu masih lama banget ya, karena menurut analisis gua setelah Farm 2.6 itu akan ada Farm 2.7, 2.8, 2.9 kemudian baru Farm 3.0 ya. Jadi masih lama. Jadi kemungkinan Farm 3.0 itu bakalan diimplementasi itu perakiran gua sekitar bulan-bulan 3 kalau nggak bulan 4 di tahun 2022 ya. Dan langsung aja kita lakukan pembahasan untuk apa aja sih yang tersedia di fitur terbaru Plan vs Undead pada PVU 3.0 nanti. Oke. Jadi di sini yang ditekankan pada PVU 3.0 ialah gathering. Jadi kita disuruh untuk mengumpulkan resource ataupun sumber daya yang berguna banget untuk kemajuan progres dari game melawan undead ataupun dari farm yang kita miliki nanti ya. Jadi di sini kurang lebih ada tiga material kalau nggak salah itu eh, batu, kayu sama ikan ya. Jadi ini tiga materialnya nih. Ini batu, kayu sama ikan yang dimana ketiga material ini itu berguna banget untuk farming kita nanti ataupun untuk PVP-nya. Nah, ketiga material ini bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan dari plan yang kita miliki, itu satu. Terus yang keduanya nanti, eee, dari semua material yang kita punya, ini bisa kita, tukar kepada player lainnya. Jadi kemungkinan nanti di Farm 3.0 itu ada market khusus, ini analisis gua, ada market khusus yang disediakan untuk tempat bertukar ataupun jual beli sumber daya ini teman-teman. Jadi nah untuk beli sumber daya ini ataupun untuk melakukan penukaran ataupun barter tersebut, untuk melakukan barter sumber daya tersebut itu bisa dilakukan dengan lei. Jadi misalnya kayak gua nih, gua butuh kayu ya, mungkin gua butuh kayu banyak banget untuk nge-upgrade syarat dari plan gua misalnya. Gua butuh kayu banyak misalnya. Jadi gua harus ngebeli ataupun harus melakukan penukaran kayu kepada player lain. Nah, di mana untuk gue mendapatkan kayu tersebut dari player lain, gue harus membeli ataupun harus gue tukar dengan lei teman-teman. Jadi kalau misalnya ada katakanlah ada misalnya 10 kayu itu ditukar dengan 300 lei misalnya ya. Jadi gue harus ngebeli ataupun harus melakukan penukaran. Jadi gue harus menyiapkan 300 lei untuk mendapatkan 10 kayu tersebut. Jadi kurang lebih sistem yang akan diterapkan itu sistem penukaran ataupun barternya kurang lebih. Dan untuk yang mode gathering ini nanti bisa kalian cek aja di pojok kiri bawah, di pojok kiri bawah teman-teman. Bisa kalian cek di pojok kiri bawah. Itu nanti ada mode gatheringnya. Jadi mode gathering ini kalau gua analisis ini sebenarnya pengganti dari mode yang War 3 ya. Jadi yang War 3 udah ditiadakan dan akhirnya diganti yang terbaru ini, yang mode gathering ini ya. Dan di sini eh, ada roadmapnya ataupun ada gathering mapnya teman-teman. Dimana gathering mapnya ini ya kita bisa milih, kita mau milih yang ke kiri ataupun ke kanan. Yang pada intinya itu sama aja sih, sama aja. Dan di situ nanti ada titik-titik checkpoint yang bisa kita akses. Misalnya kalian start dari ikan ini ya. Nah, nah nanti di sini kalian akan mengikuti mini games. Mini gamesnya itu mungkin mini gamesnya gue di sini nggak dijelasin detail tentang mini games ya teman-teman. Cuman mini gamesnya mungkin kalian mancing ya, mancing mungkin ini. Pokoknya ada mini gamesnya nanti setiap checkpoint ini ada mini gamesnya. Nah di sini mungkin kalian mancing. Setelah selesai mancing ataupun mencapai target tertentu, selesai kan yang checkpoint ataupun mini games yang pertama ini kalian akan lanjut nih. Mau milih yang ke sini, apa yang ke sini gitu. Sama aja sebenarnya. Nah kalian milih ke sini, kalian milih ke sini. Sebenarnya pilihan ini juga tergantung dari kebutuhan resource yang kalian butuhin ya. Misalnya kayak gini, misalnya gua lebih butuh banyak batu misalnya. Gua lebih butuh banyak batu. Artinya
Artinya gua harus milih yang ke kiri ya, nah, ke kiri ya kan. Sini gua dapat satu batu kan. Nanti gua pilih ke sini, gua dapat batu lagi teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kalian mungkin lebih butuh banyak kayak misalnya kayu gitu. Kayu ya kalian pilih aja ke sini ya kan, atau ke sini, nanti bisa ke sini ataupun ke sini. Nah, di sini kalian terusin aja, kalian bisa dapat kayu banyak banget teman-teman. Jadi untuk pilihan arah gathering mapnya tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah, nanti di sini juga ada mini games juga yang untuk yang checkpoint yang berikutnya yang di kayu misalnya. Apa mungkin mini games misalnya melakukan penebangan atau gimana? Gua kurang tahu juga karena dari PDF developer juga nggak dijelasin. Nanti di sini juga akan ada setiap checkpoint-checkpoint yang bisa kalian lanjutin. Nah, untuk mendapatkan semua resource ini, tas ini juga mempunyai kapasitas yang terbatas, teman-teman. Mempunyai kapasitas yang terbatas dan player juga itu mempunyai stamina juga ya. Jadi ada staminanya, kemudian juga tasnya juga mempunyai keterbatasan untuk menampung semua resource. Jadi nanti kalau misalnya kalian butuh kalian misalnya butuh kayu sama ikan deh misalnya. Tapi ternyata yang banyak dapat kalian yang banyak banget kalian dapatkan itu ternyata batu, teman-teman, batu. Nah, ya udah mau nggak mau batunya tinggal di discard aja. Batunya tinggal disingkirin aja sehingga space dari tasnya itu bisa kosong lagi. Nah, kosong lagi tinggal kalian isi lagi untuk resource-resource yang kalian butuhkan ya. Nah, di sini juga sebenarnya semakin banyak resource yang kalian kumpulin itu sebenarnya makin bagus ya. Tapi dengan catatan kalian harus harus nge-upgrade dari tas yang kalian milikin ya. Nah, jadi kalian tuh perlu banget untuk nge-upgrade tas yang nanti bisa kalian miliki. Kalau di sekarang di sini ada levelnya di sini, teman. Sini ada level 1 ya. Nah, di sini kalian harus nge-upgrade. Kenapa kok harus nge-upgrade? Karena gini, karena semua resource yang kalian butuhin itu untuk meningkatkan performa dari plan ataupun farm yang kalian miliki. Di mana farm nanti itu akan bisa akan bisa regenerate untuk otomatis dia nge-farming ya. Jadi mungkin nanti di farm 3.0 ini kalau gua lihatnya di farm 3.0 ini nanti kemungkinan untuk mekanisme-mekanisme kayak nyiram-nyiram itu udah nggak manual lagi ya. Jadi dengan adanya ini kita cukup ngeberikan nge-resource ataupun ngeberikan resource-resource ini kepada plan-plan kita dan di mana plan kita nanti dia akan otomatis dia akan nge-farming sendiri, teman-teman. Jadi dia bisa mengeluarkan ataupun memberikan penghasilan-penghasilan kepada kita. Nah, nanti sisa dari resource yang nggak kepake, makanya tadi penting banget kalau misalnya kalian harus naikin level tasnya. Nah, nanti resource yang sisa yang udah nggak kepake, misalnya plan kalian udah kalian berikan resource nih, plan kalian udah kalian upgrade lah istilahnya. Nah, kemudian resource-nya masih sisa batu, sisa ikan, ataupun sisa kayu ya, masih ada sisa. Nah, sisa itulah yang bisa kalian perdagangkan ataupun bisa kalian tukarkan kepada player lain, yang dimana penukaran tersebut itu bisa mendapatkan lei, teman-teman. Jadi di farm 3.0 nanti, kalau yang gua analisis, itu lei-nya itu malah berpotensi besar dapatnya dari exchange ataupun penukaran sumber daya ini ya, penukaran resource ini, teman-teman. Jadi bukan lagi kayak kita nyiram-nyiram dari War 3, bukan lagi kayak gitu. Jadi eh, pendapatan terbesar lainnya itu ya dari penukaran-penukaran ini. Dan penukaran itu ya nanti harganya ataupun itunya mungkin udah ditentukan sama sistem ya. Mungkin satu 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 kayunya dihargain berapa le, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Apa mungkin satu kayunya dihargai 10 le atau 25 le gitu. Jadi memang udah ditentukan sama sistemnya nanti. Jadi tinggal kita ikutin aja untuk mekanisme-mekanisme yang tersedia di farm 3.0 nanti. Jadi penting banget untuk nge-upgrade tasnya. Jadi jangan sampai nggak di-upgrade ya. Kalau bisa sih di-upgrade sampai kapasitasnya banyak banget dan itu nanti bisa kalian perdagangkan semua resource yang kalian miliki. Setelah kalian udah nyelesain dari eh, nge-upgrade ataupun memberikan semua resource kepada plan-plan kalian. Travel back and stamina dapat di-upgrade. Tuh, jadi ini bisa di-upgrade banget. Jadi penting banget memang untuk di-upgrade ya. Dan sini 3 main mini games gathering. Tuh. Jadi di sini ada 3 mini games. Jadi menurut gua sih mostly ini menurut gua makin menarik gamenya karena kita bisa mengikuti mini games yang menurut gua yang nggak akan ngebosenin player lagi. Dimana
tadinya kan kita cuman ya main masuk ke game nyiram, masuk ke game nyiram, masuk ke game nyiram kan. Pada akhirnya enggak gitu. Pada akhirnya kita bisa melakukan mini games, 3 mini games yang lainnya ya. Dan semua ini tersedia di Plan versus Undead, bukan lagi di jaringan yang terbaru tuh, bukan lagi di jaringan yang factory chain ya. Dan untuk PVP-nya juga teman-teman, untuk PVP-nya itu juga tersedia langsung di Plan versus Undead di jaringan BSC ini. Jadi enggak di factory chain ya. Jadi factory chain itu cuma implementasi sampel aja di situ, dan untuk pengaplikasian Plan versus Undead-nya yang PVP-nya dia akan dilakuin di jaringan Plan versus Undead ini. Jadi benar-benar di sini untuk pengaplikasiannya. Jadi itu dia untuk informasi yang bisa gue bagikan kepada kalian tentang pembahasan dari farm 3.0 nanti. Tapi sebelum menuju ke farm 3.0 ini, kita akan melalui progres yaitu farm 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, baru farm 3.0. Dan farm 2.6 nanti itu bakalan dimulai pada tanggal 21 November 2021 ini. Jadi tungguin aja, dan sekarang masih maintain, kalian nggak bisa masuk ke gamenya teman-teman. Oke, jadi itu dia informasi pada kesempatan kali ini, dan nanti bakal gue update lagi tentang Farm 2.6 itu pada tanggal 21 November nanti bakalan gue update. Dan makasih banyak bagi teman-teman semua yang selalu nonton dan setia di channel YouTube ini.